Halo, welcome back to my channel. Oke, kita akan lanjutkan dengan soal kesetimbangan. Nah, ini dia soalnya lebih spesifik lagi, yaitu tentang pergeseran kesetimbangan. Oke, maka kita awali dengan soal yang ini dulu. Nah, langsung aja. Untuk reaksi berikut A, B menghasilkan C, D. Oke, dalam wadah 1 liter. Campuran dalam keadaan setimbang, berarti ini semuanya sudah berada pada saat setimbang ya. Nah, ini dia. Masing-masing A 0,5 molar, B 4 molar, C 6 molar, dan D 8 molar. Maka pertanyaannya berapa mol D yang harus ditambahkan ke dalam campuran ini supaya si A jadi 1 molar. Nah, maka yang pertama kali kita buat adalah reaksinya ya, C ditambah D. Oke, karena semua komposisinya udah dalam keadaan setimbang, maka kita bisa langsung cari harga KC-nya, yaitu konsentrasi C, pangkat koefisiennya kebetulan 1 ya. Ingat semuanya adalah gas, maka semuanya diperhitungkan dalam perhitungan kesetimbangan. Oke. Kemudian diperoleh C-nya adalah 6, D-nya adalah 8, kemudian A-nya adalah 0,5, dan B-nya 4, maka 48 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, harga KC-nya 24. Nah, kemudian kita buatkan kesetimbangan yang baru. A, B, menghasilkan C, tambah D. Kestimbang ya. Nah, pada saat awal kan ini kan merupakan keadaan setimbang. Maka untuk kesetimbangan yang baru ini diikut sertakan pada saat ia mula-mula. Nah, pertanyaannya adalah berapa mol D yang harus ditambahkan? Nah, kita anggap mol D yang ditambahkan adalah sebanyak A. Ya, mol D yang ditambahkan itu adalah sebanyak A mol. A mol ya, karena ini dia 1 liter berarti sama dengan 1 molar ya, atau A molar. Nah, sehingga karena dari awal sudah ada 8, berarti ini adalah 8 ditambah dengan A molar. Nah, kemudian si C-nya itu udah ada 6 molar, B-nya udah ada 4 molar, dan A-nya udah ada 0,5 molar. Oke, sesuai dengan asas kesetimbangan Leketelier, apabila mol zat diperbesar, dalam hal ini adalah semua gas, berarti semua diperhitungkan ya, maka dia akan bergeser ke arah kiri. Berarti yang di kiri ini makin bertambah, ya kan? Nah, kemudian udah ditentukan kian bahwasanya berapa mol A yang mol D yang ditambahkan untuk mencapai A sama dengan 1. Berarti pada saat akhir nanti, mula-mula reaksi ini sisa ya, atau setimbang. Ini udah ada 1 molar. Berarti kalau begitu ini ditambah dengan 0,5 molar kan supaya dia 1. Kalau ini ditambah 0,5 maka ini juga ditambah 0,5 molar. Nah, yang ini karena tadi yang ditambahkan adalah si produk, maka yang bertambah adalah yang lawannya, maka si produk itu akan berkurang. Nah, ini asas Ketelier. Mungkin Anda sudah paham di sini. Berarti ini 0,5 molar, ini dikurang 0,5 molar. Sehingga ini dapatnya 7,5 ditambah A molar, ini 5,5 molar, dan ini 4,5 molar. Kalau udah dapat seperti ini kan tugas kita mau mencari si A kan, maka langsung aja kita bisa masukkan ke nilai KC lagi. Berarti KC-nya 24 sama dengan tetap konsentrasi C dikali D per A dikali B. Nah, yang baru ini dia berarti 5,5 ya dikali dengan 7,5 ditambah A per 1 dikali dengan 4,5. Nah, dari sini nanti kita kalikan 4,5 dikali 24 itu hasilnya adalah 108. Kemudian dikali 5,5 kali 7,5 itu adalah 41,25. Jangan lupa di ini ya. Ini adalah 5,5 ditambah A. Sehingga 5,5 ditambah A itu sama dengan ini dikurang ini. Itu hasilnya adalah langsung aja ya supaya cepat. Nah, A-nya nanti dapat hasilnya sekitar 12,1. Oke, mol. Nah, walaupun ini dia molar, ini udah bisa kita buat mol. Kenapa? Karena volumenya adalah 1 liter sama. Oke, maka jawabannya adalah yang ayam. Oke, next kita lanjut dengan soal yang selanjutnya. Nah, untuk reaksi ini
adalah PCl5 gas timbang menghasilkan PCl3 gas dan Cl2. Nilai Kc-nya sudah ditentukan 0,0045. Bila pada saat timbang PCl5-nya 0,25, PCl3-nya 0,2 dan Cl2-nya 2,25, kemana arah reaksi terjadi? Nah, ini ada Q. Q itu adalah sebenarnya sama, yaitu tetapan kesetimbangan yang baru. Artinya ketika suatu reaksi pada awalnya mempunyai harga K sama dengan sekian, kemudian komposisi reaktan ataupun produknya konsentrasinya itu kita perbesar atau kita perkecil, maka dia menjadi Q namanya. Konstanta kesetimbangan yang baru. Nah, ketentuannya adalah apabila harga QC lebih besar daripada KC, itu maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Nah, kenapa? Karena nanti berarti ini apa? Produk yang dihasilkan akan semakin besar. Artinya nanti kenapa bisa besar? Karena kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Nah, kenapa? Karena reaktannya ditambah atau reaktannya diperbesar. Oke, sebaliknya kalau QC lebih kecil daripada KC, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena produknya makin besar. Kenapa produknya makin besar? Karena reaktannya diperbesar. Oke, tapi kalau harga QC-nya sama dengan KC, maka kesetimbangan tidak bergeser kemanapun. Kesetimbangan itu tidak bergeser kemanapun. Oke, maka langsung saja kita cari harga Q-nya adalah sama dengan rumusnya, yaitu konsentrasi produk reaktan. Dalam hal ini semua diperhitungkan karena semuanya adalah gas ya. PCl3 pangkat koefisiennya 1, Cl2 per PCl5. Oke, maka langsung aja PCl3 nilainya kita buat 0,2 ya. Kemudian Cl2-nya 2,25. Kemudian si PCl5-nya 0,25. Maka dapat hasilnya itu adalah berapa? Kita bagikan ya. Adalah oke, 1,8. Nah, sekarang kita bandingkan dengan harga KC di awal. Udah jelas Q-nya lebih QC-nya ya, QC-nya lebih besar dibandingkan dengan KC. Berarti ini artinya apa? Kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nah, ke arah kiri. Maka ini udah jelas jawabannya adalah ke arah reaktan, ke arah reaktan. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Nah, oke. Nah, kenapa ke arah reaktan? Mungkin bisa jadi pada saat kesetimbangan awal, oke ya, KC-nya sekian. Nah, kemudian si produknya diperbesar sehingga kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri, artinya ya reaktannya makin besar. Maka harga QC-nya nanti yang dihasilkan juga akan lebih besar dibandingkan dengan harga KC-nya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan Anda semua paham. See you dan untuk next materi.